Selamat datang di Bluebirds. Kita nggak bahas narko, coy. Nggak bahas bisnis, Nggak bahas motivasi. nggak bahas tukang bakso. Mantap, jiwa. Biasanya kalau ada tukang bakso tuh berbau cepu, cuy. Yoi. Semalang. Tapi kita nggak bahas-bahas kayak gitu. Karena yang lewat tukang somai. Jadi, Sabi. yoi. Jadi inilah waktunya buat movie time. Jadi kita mau ngebahas film-film yang akan keluar di bulan November 2024. Yoi. Tapi kita di sini nggak bahas sinopsisnya, ya kan? Iya. Ya, jadi apa yang terlintas pertama kali ketika kita dengar judulnya? Betul. Jadi gue udah ada banyak list film-film nih. Wah, berarti banyak nih bulan Banyak November. nih, lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak lah Banyak pokoknya ya? lah, pokoknya banyak. Oke. Beserta tanggal tayangnya nih. Buat Oke. kalian yang penasaran November akan tayang film apa aja, pantengin video ini sampai habis. Sip. Doi, jangan lupa teman-teman di rumah sediain cemilan kayak gitu, minuman kayak gitu, Minuman, buat gorengan. teman kalian. Nanti soker. Kalau ada doi, nggak apa-apa nonton bareng doi. Yoi. Kalau belum punya, Iya, siapa kayak lo ajak temen ajakin lu deh, atau siapa kayak gitu. Oke, film pertama. Oke, film pertama di bulan November. Oke. Pertama ada Santet Segoro Pitu, tayang 7 November 2024 di bioskop. Oke, yang terlintas nih. Ya, yang Oke. terlintas di benak lu setelah mendengar judul ini. Ada santet, segoro gua nggak tahu itu artinya apa, tapi ada pintu. Pitu. Oh, pitu. Pitu. Pitu itu 7. Siji, loro, tilu, opat, limo, pitu. Nah, 6. enam. Kalau nggak salah, mungkin teman-teman Iya, semua yang tahu Iya. bisa koreksi tulis di komentar. Nah, gua nggak tahu nih. Gua kira segoro pintu, ternyata segoro Pitu. pitu. Yang pasti ini tentang santet. Santet. Santet menyantet. Ini apakah ada hubungannya tentang perselingkuhan atau tentang balas dendam? Bisa jadi perselingkuhan, balas dendam. Santet menyantet kan biasanya berhubungan sama itu. Karena dia ingin membalaskan dendamnya kepada seseorang. Bisa. Kalau yang ada di pikiran lo apa? Gue sama kayak lo. Gue cuman tahu santet, segoro gue nggak tahu, pitu mungkin 6 atau 7 ya. Kalau nggak 6, 7 lah Ya, ya. pokoknya itulah. Yang gue definisi dari santetnya aja. Mungkin. Kisah asmara sih cuy. Kisah asmara. Kisah asmara. Jadi ada seseorang yang patah hati karena cintanya tidak bisa dimiliki. Terus akhirnya dia main belakang ke dukun. Akhirnya menyantet wanita atau laki-laki yang dipilih sama orang yang ia sayang. Wih, serem Mungkin juga. ya. Mungkin ya. Apakah ini akan berakhir tragis? Ataukah penuh dengan jump scare? Atau penuh dengan lawakan. Kadang film horor kan bukannya malah serem, bukannya malah scary, tapi malah kocak. Malah kocak. Ada tuh kayak gitu. Ada juga film horor yang cringe ya. Iya. Tapi kayaknya sih enggak nih. Ini produksian Hitmaker. Oh. Hitmaker. Kalau nggak salah pemainnya itu ada Ari Ilham. Itu pacarnya Taskia Namya. Oke. Kalau nggak salah ada, gua nggak tahu lagi. Tapi Hitmaker film terakhir tuh apa ya? Hitmaker itu Sumala bukan sih? Sumala ya, Sumala Sumala. Hitmaker bukan? Iya, Hitmaker kan Hitmaker kalau nggak ya? salah ya, Sumala. Hitmaker. Oke. Karena nama PH-nya aja Hitmaker, pencipta hit. Semoga film ini Semoga kayak gitu ya. filmnya hit Semoga ya. juga. Oke, film kedua. Film kedua masih tanggal 7 November. Head to head nih Wah, sama head to Santet. head. Siapa yang bisa head to headnya Santet ini? Genrenya beda nih. Kalau tadi ke horor, kalau ini kayaknya drama. Judulnya Anak Kolong. Anak Kolong. Menurut lu gimana film ini kayak gimana? Setelah lu Anak dengar Kolong ini ceritanya. mungkin mengeksploitasi tentang kemiskinan. Anak Kolong. Kolong. Oh. Bisa. Iya Bisa kan? jadi. Atau berhubungan dengan angkatan? Masuk. Bisa juga. Masuk. Iya kan? Kalau yang ada di pikiran lo apa? Gue hampir sama kayak lu. Mungkin film ini bercerita tentang anak angkatan ya.
Jadi ada sebuah anak angkatan yang bangor gitu dan akhirnya dia mungkin dia dipaksa sama keluarganya untuk mengikuti atau meneruskan jejak bapaknya sebagai angkatan. Yoi. Tapi dia nggak mau. Tapi dia nggak mau, konfliknya di situ tuh. Oke, akhirnya dia cabut dari rumah. Cabut dari rumah, terus dia ngambilin anak orang, Yoi. terus pakai narkoboy. Mungkin ya. Bisa jadi. Tapi gue nggak tahu juga kayak gimana, karena gue belum nonton trailernya. Oke. Kayak gitu sih, kayaknya ya. Kayaknya ya. Dan cuman kalau gue pikir cuma anak kolong tuh anak kolong jembatan. Makanya gue bilang tadi yang mengeksploitasi kemiskinan. Ada kolong yang suka kalau siang-siang tuh dia Iya, ngamen, kalau nggak ngamen, ngemis ngemis, gitu-gitu ya. yoi. Bener gak sih? Iya benar. Siang-siang memata moker gitu. Bener, ngelem. Ngelem, ya kan. Ngebal gitu. Waduh, itu kayaknya di segmen yang lain ya. Segmen yang lain itu kayak itu the bodoh yang lain. Yoi. Tapi tuh head to headnya sama santet. Sama santet. Gua nggak tahu siapa yang menang di tanggal yang sama. Tunggu dulu. Oh, Masih ada satu lagi. masih ada satu lagi film. Ada 3 film yang tayang tanggal 7. Wah, Bentar, gokil. boleh dulu. Satu lagi siapa? Satu lagi nih, horor. Horor. Ini cocoknya head to headnya sama santet nih. Judulnya itu Danyang. Danyang. Danyang tuh apaan ya? Danyang itu bukan itu. Danyang mah ini cuy. Danyangku. Lagu cuy. Yang remake lagi anjing. Gue juga gak tau, gue gak asal. Danyang bukan Dayang ya, Danyang. Danyang. Danyang bener. 4 kotak ke bawah apa ya? Hah? 4 kotak ke bawah. Mendatar. 4 kotak ke bawah. Aduh. Sulit. Aduh, sulit. Wow. Danyang. Wow. Ini kalau nggak salah gue pernah ngeliat posternya. Posternya itu horor-horor gitu, merah-merah gitu sih. Itu judulnya Danyang doang. Danyang. Pernah dengar gak? Mungkin ini dari legenda atau mitos-mitos yang ada di daerah-daerah. Urban legend mungkin. Ada dari lu dulu deh, dari gue ya. Apa yang terlintas ketika judulnya Danyang? Krik. Gue nggak tahu. Film horor maunya mau kemana itu karena judulnya aja nggak familiar gue. Judulnya Danyang. Sama gue juga bingung sih. Tapi ya kan gue nih mungkin ya berhayal dari otak gue aja dari judul Danyang. Mungkin sosok kepala gitu, kepala buntung. Kayak film Kayak kunyang. Kayak kunyang gitu. Mungkin ini saudaranya. Iya, kunyang, Danyang. Iya. Belakangnya sama-sama eng. Mungkin ada kemiripan dari segi sosok hantunya. Kuyang, Danyang. Oke, mungkin beda kabupaten kali ini. Beda kota kayaknya. Tapi masih satu keluarga. Yoi. Beda bapak aja. Iya benar. Yang satu mungkin sampai dalamannya keluar, yang satu lagi kagak Mungkin gitu. palanya doang. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Tapi memang judulnya nggak familiar. Gua nggak tahu. Ketika gua misalnya gua di bioskop ya, gua ngelihat ada posternya terus ada tulisan Danyang. Kalau Kuyang mungkin gue masih pernah dengar, tapi kalau Danyang gue nggak tahu deh. Sama. Kecuali gue nonton trailernya, gue tahu mungkin tentang apa. Ya. Kalau dari pemilihan judul kayak mungkin nggak familiar, tapi kalau misalkan udah ngeliat trailernya ada penjelasannya mungkin ya. Mungkin. Iya, karena kita nggak bahas sinopsis ya, karena kita nggak tahu nih sinopsisnya tentang apa. Ya kita nggak tahu sinopsisnya, trailernya belum nonton. Iya, cuma dari judul aja. Iya, tinggal judul. Tapi kalau dari judul 3 itu santet sih. Kalau dari film horor santet kayaknya lebih familiar ya, lebih umum. Yang lu jagoin tuh santet berarti. Santet. Kalau dari judul ya. Dari judul ya. Karena memang familiar. Santet orang tahu berharap film horor seperti apa gitu. Oke. Dan dekat mungkin ya. Dekat. Nggak sedikit orang yang suka nyantet cuy. Iya betul. Iya kan? Terus kalau anak kolong, nah itu tadi ada 2 kemungkinan kan, antara anak kolong yang mengeksploitasi tentang kemiskinan tadi, atau memang ya, anak dari angkatan. Karena gue pernah dengar juga anak kolong itu adalah anak-anak angkatan gitu kan, yang mungkin karena problematik keluarga gimana, karena keras didikan orang tuanya, mereka akhirnya gitu, mungkin ya. Tapi anak kolong menurut gue juga nggak terlalu familiar. Nggak semua orang tuh mesti tahu anak kolong tuh anak anak angkatan. Iya. Dan pasti orang persepsi umumnya anak kolong ya anak kolong jembatan. Mungkin. Bener kan? Sebagian ya.
mungkin juga ada yang ngerti gitu, ada yang nggak ngerti gitu. Iya. Tapi ya kayaknya sih anak-anak ini cuy, angkatan. Tapi bukan anak pejabat. Oke. Tapi dari 3 film tadi kayaknya Santet masih menduduki peringkat pertama kalau dari pemilihan judul ya. Oke. Karena Kalau ada santetnya. iya. Kalau Meskipun lu gua nggak tahu Segoro Pintu itu apa. Iya, Pitu, Segoro Pitu. sama, gue juga yang lebih dekat itu menurut gue di tanggal 7 November masih gue pegang tuh Santet. Mm. Kalau dari judul ya, Kita belum nonton trailer, belum tahu sinopsis dan belum experience nontonnya ya. Mungkin teman-teman di rumah kalau udah Iya. kita kasih tahu judulnya, nonton dulu trailernya, terus kalian bisa tulis di komentar gimana menurut kalian. Ya. Atau mungkin kalau misalkan dari kalian pendapatnya seperti apa tentang judul-judul film ini langsung aja tulis di kolom komentar juga. Betul. Oke, next film. Bentar. Di minggu selanjutnya tanggal 14 November ada 3 film juga cuy. Waduh, ngeri ya. 3 film ngap. Padat-padat. Wah, ini agak-agak berwarna nih. Pertama, Wanita Ahli Neraka. Wah, gila. Wanita ahli neraka. Gimana menurut lu? Wanita dijajah pria. Tapi nih wanita ahli neraka. Itu mah lagunya Lembayung. Jadi wanita ahli neraka ya. Wanita Ahli Neraka. Kenapa pemilihan judulnya itu terdengar agak kontroversi? Wanita ahli neraka. Siapakah wanita ini yang menjadi sosok ahli Neraka. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Apakah sesakti itu si wanita ini sampai menjadi sosok ahli gitu kan? Kayak misalnya di kabinet itu kan ada ahli apa Iya, gitu iya. kan? Biasanya ada tuh Ada ahli korupsi. Wow. Mungkin ahli yang pas rapat mainnya slot. Wah. Kalau menurut lo apa? Wanita Ahli Neraka. Ya udah pasti nih wanita jago berdosa. Bener gak? Sampai-sampai dia ahli masuk neraka. Mungkin dia mempunyai banyak kesalahan yang disengaja dan akhirnya dia masuk neraka. Sesimpel itu sih. Karena kalau ahli itu berarti dia udah player. Player bro. Player gila dia Parah player, banget sih. bukan? Bener-bener. Tapi kalau menurut gue pribadi nggak semua wanita kayak gitu ya Iya. guys. Tapi kan kalau dari pemilihan judulnya wanita ahli neraka, berarti memang dia player benar-benar. Bener. Memang dia seorang wanita pendosa yang sampai dia tahu gitu menjadi ahlinya neraka. Bener. Tapi dari sisi positifnya ya, kayaknya dari film ini mereka tuh bakal menggambarkan wanita-wanita yang berdosa dan ahli masuk neraka. Jadi mereka tuh pengen mengasih gambaran nih, wanita yang berdosa tuh kayak gini. Dan lu semua yang nonton jangan sampai seperti ini. Mungkin pesan positifnya tuh seperti itu. Oke. Kayak gitu. Nanti setelah ini nanti akan ada keluar laki-laki Ahli surga. penghuni neraka. Itu satu sequel kayaknya. Satu sequel tuh. Iya. Universe sendiri. Ini kan mungkin tentang istrinya. Nah, ini bentar lagi lakinya, suaminya. Bisa. Oke. Habis itu ada anak ahli neraka. Wah, ini anaknya. Anaknya. Berarti ini satu keluarga Satu keluarga. ahli neraka. Ntar di endingnya keluarga ahli neraka. Wih, gila. Ini bisa panjang loh. Panjang coy. Premisnya bisa dijadiin banyak. Kalau ini film banyak penontonnya nggak menutup kemungkinan Bisa dibikin kayak gitu. bisa panjang nih film. Gokil. Tapi ini hanya akan gitu aja Iya. guys. Tapi ide ini kalau dieksekusi dan memang ternyata wanita ahli neraka ini bisa box office dan akhirnya ide kita dipakai gimana nih? Asik gitu. Itu bisa kita obrolin. Oke, next. Next. 14 November. Bila esok ibu tiada. Wah, gila. Bila esok ibu tiada berarti udah nggak ada yang masakin. Iya. Iya kan? Udah nggak ada yang ngomelin. Iya. Iya kan? Berarti lu udah sebatang kara menghadapi kekejamannya dunia. Sedih pasti ini film. Harusnya ya. Gue udah nonton trailer ini kalau Udah ini. nonton trailer ya.
Karena banyak kreator-kreator juga kan yang dilibatkan di film ini kan. Oke. Dan film ini kolaborasi bareng platform sebelah buat meng-hire aktor-aktor baru gitu buat bermain film ini. Bila esok Ibu Tiada. Ibu Tiada. Ini kalau misalkan benar-benar dapet feel-nya, iya kan? Harusnya satu bioskop nih nangis. Harusnya. Itu yang gue tunggu. Apakah film ini akan membawa air mata kepada seluruh penonton yang nonton film ini? Gue berharapnya juga gitu. Iya kan? Kalau sampai gue nanti nggak nangis nonton ini, berarti gue salahin yang bikin film. karena pemilihan judulnya itu Judulnya. udah Bila Esok Ibu Tiada. Wah, Parah sih. Tapi belum tentu juga sih kalau menurut gue. Karena bila seandainya esok ibu tiada, belum tentu juga film ini tuh meniadakan ibunya. Kan masih ada kalimat bila. Kecuali pasti besok ibu tiada. Wah, pasti meninggal ibunya besok. Kalau ini kan kalau bila belum tentu. Filmnya itu udah jadi thriller itu, berarti anaknya pasti yang bunuh atau suaminya. Waduh. Iya kan, karena kan udah pernyataan tuh. Sabi. Iya kan? Sabi. Oh, dalam pemikiran apa? Sama Bila sih. Esok. Ya karena gue udah nonton trailernya ya. Dari trailernya aja tuh dari point of view ibunya yang menceritakan perkembangan anak-anaknya, terus dia cerita ke almarhum suaminya. Jadi anak-anaknya itu tuh sering berantem karena nggak ada yang nemenin ibunya di rumah karena anaknya udah berkeluarga semua. Kayak gitu. Oke. Jadi POV-nya adalah tentang ibu yang sudah menua, dan anak-anaknya udah sibuk, udah berkeluarga juga, terus ya gitu, ibunya nggak ada lu yang dong nemenin. yang rawat dong, lu kan lu anak pertama, Itu kayak gitu. Kayak gitu. Berantem lu, lu aja lu kenapa gini? Apa gue mesti keluar kerja kayak gini-gini? Tapi tetap sih, kalau dia bisa membuat satu penonton menangis dengan judul ini, itulah sebetulnya yang kalau gua beli tiket kalau nonton Bila Esok Ibu Tiada, itu gue pingin ngerasain Kesedihan itu. itu. Gue ngeluarin duit nih, gocap nih buat nonton. Gue harus nangis. Oh iya, Gue harus sedih. betul. Gue harus inget emak gue. Gue pulang ke rumah harus nyium kaki emak gue. Betul. Beban tuh. Karena memang judulnya itu udah benar-benar dapat sebetulnya judulnya. Dapat banget. Sangat dekat. Sangat relate banget. Nggak ada namanya manusia yang ada di bumi ini yang nggak relate sama kata ibu. Karena kita dilahirkan dari rahim ibu. Betul. Mau anak bangor, anak orang kaya, anak orang miskin, anak apapun itu ya dari ibu. Nggak ada ibu ya kita nggak akan jadi seperti ini guys. Kecuali satu. Apa? Wanita ahli neraka. Relate dia. Sabi. Iya, karena dia relate-nya sama neraka doang. Iya, sabi. Iya kan? Oke, next. Film apa lagi? Next ada Puang Bos. Sama tuh tiga film head to head 14 November. Puang Bos. Puang Bos. Ah, ini bahasa mana? Dari judulnya menurut lu gimana nih film? Gua nggak ngerti puang itu apa artinya. Gua nggak tahu. Tahu nggak puang artinya? Puang. Gue tahu puang itu artinya apa. Ini gue kalau habis gajian nih, puang gue langsung habis. Anjing, uang tuh berarti. Itu puang. Puang Maharini. Puang. Iya, puan. Kurang G ya? Itu sampah dipuang dulu deh. Ya. Puang. Gua nggak ngerti. Apa artinya puang? Puang, nggak ngerti. Bos. Bos. Mungkin ya. Mungkin Bos, si jabatan. bos. Apa gua nggak ngerti. Puangnya ini gua nggak. Jadi nggak terlalu relate sama orang kalau misalnya yang nyari judul film. Puang Bos ini segmennya lebih ke kemana? Gue nggak tahu sinopsisnya, gue nggak nonton trailer ya. Kalau gue tahu. Kok ini bener serius gue? Karena gue udah nonton trailer. Oh, udah nonton dong. Jadi kalau nggak salah gue udah rada-rada lupa juga nih. Itu menceritakan sebuah apa ya? Pembuatan kapal gitu yang tidak diakui atau diakui sama UNESCO. Jadi kapalnya gede banget gitu. Kayak gitu lah intinya. Gue juga kurang. Jadi mungkin ini tentang bos yang bisnis
membuat sebuah kapal. Kapal One Piece. Yus, kapal One Piece, anjing. Makanya dibilang di bos, ya kan? Karena kan nenek moyangku seorang pelaut, Betul. betul kan? Ini mungkin filmnya ini bercerita tentang apa sih sebutannya tuh kalau misalkan Sejarah. sejarah mungkin ya, sejarah-sejarah Indonesia dulu kayaknya. Maritim. Maritim. Jadi kita akan melihat berbagai macam jenis kapal-kapal yang dibuat sama si pembuat kapal ini. Soalnya yang gue ingat nih dari trailer ya, itu ada shot kapal gede banget tapi belum jadi. Itu tuh yang kayu dari kayu. Menarik, yang bikin gue menarik tuh itu. Menarik, itu doang. Menarik mana. Tapi kalau dari judul, kalau lo udah tahu lihat trailer, kalau dari judul memang harus gua akuin, gua nggak tahu nih karena nggak ada kapal-kapalnya kan. Sama gue juga nggak tahu kalau dari judul. Mungkin kalau judulnya bos kapal kita, oke, gitu. Nah, gua nggak tahu arti puang itu apa. Mungkin puang itu kapal, kita nggak tahu dari bahasa mana gitu kan. Jadi kurang familiar aja. Iya, mungkin ya. Dan kontennya juga, konten filmnya juga nggak tahu juga itu apa puang bos. Mungkin di filmnya bakal diceritain. Entah ini komedi kah, drama kah, Kayaknya sejarah kah? Kayaknya drama. Drama ya. Kayaknya drama. Oke. Oke. Dari 3 film tadi berarti ada apa? Pertama ada Wanita Ahli Neraka. Kedua Bila Esok Ibu Tiada. Terus ketiga ada Puang Bos. Itu tiga-tiganya tayang 14 November. 14 November. Kalau gua 2 judul pertama itu memang bisa menggait penonton tuh. Wanita Ahli Neraka. Wih, gila. Wanita seperti apa yang ahli neraka? Itu kan? Udah membuat penasaran. Bila Esok Ibu Tiada, kayaknya mendalam banget. Oh iya ya. Dua-duanya sama-sama iya, ini. sama-sama. Kayaknya bakal ketat tuh. Kalau dari judul ya. Kalau dari judul kayak mendengar dua itu kayak anjir. Nah, ini. Yang satu main di satu pertanyaan, siapakah wanita ahli neraka ini? Yang kedua kayak main ke sisi emosionalnya. Iya. Tapi menurut gua ini bakal jadi point of view yang beda nih dari apa Wanita Ahli Neraka sama Bila Esok Ibu Tiada. Yang Wanita Ahli Neraka itu rada-rada grassroots lah menurut gue, karena pemilihan judul itu. Karena nggak setiap wanita tuh ahli neraka. Betul. Jadi mungkin banyak orang yang nanti, wah sotoy banget nih wanita ahli neraka. Padahal nggak semua wanita kayak gitu. Betul. Tapi kalau yang Bila Esok Ibu Tiada, itu mungkin grassrootsnya nggak ada, tapi lebih arah ke kanan lah. Iya, benar. Aman-aman aja menurut gua. Nanti mungkin dari segi marketingnya Wanita Ahli Neraka agak-agak banyak banyak feedback dari netizen mungkin ya. Mungkin ya. Tapi memang wanita ahli neraka itu jadi sebuah pertanyaan tuh. Siapakah wanita ini? Benar. Iya kan? Itulah pertanyaannya yang membuat orang penasaran kan. Apakah dia ibu? Iya. Apakah dia ibu gadis? Ibu pengantin setan. Pengantin setan. Ibu apa? Pengabdi setan. Ibu pengabdi setan. Wanita ahli neraka tuh. Benar. Atau wanita-wanita yang mendalami pesugihan, santet dan yang lain-lain. Iya kan? Susuk. Nah, kita nggak tahu tuh. Tapi siapakah wanita ini? Nah, itulah poin dari film ini tuh. Siapakah wanita ini? Kayaknya mungkin yang bakal diceritain tentang wanita ini. Wanita ini tuh. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu udah mendapatkan satu perhatian kan dari judul. Bener. Bila Esok Ibu Tiada emang emosional banget. Emosional. Makanya kenapa tadi kita bilang kan film ini harusnya bisa menyentuh hati gitu. Kalau dari ketiga itu yang lu paling jagoin yang mana? Kalau yang gue jagoin sih aspeknya mana dulu ya. 2 judul pertama sebetulnya sama-sama bagus sih. Cuman harusnya Bila Esok Ibu Tiada itu kalau dia memang dapetin emosi penonton, ya kan, orang-orang yang suka nonton film Indonesia gitu, harusnya dia akan jauh lebih jauh lebih dekat gitu. Dekat. Karena keseharian orang kan, kalau Wanita Ahli Neraka kan, ya gue sih nggak relate, nggak terlalu dekat gitu kan. Karena kita laki-laki juga. Iya. Tapi pertanyaannya siapakah wanita itu? Itu doang sampai situ. Tapi kalau Bila Esok Ibu Tiada kayaknya ya maksudnya setiap manusia pasti akan relate sih.
Kayak gitu Berarti kan. Bila Esok Ibu Tiada nih, jagoan Iya. lo. Kalau gue sama kayak lo. Iya. Sama gue. Dengan catatan ya, Iya. memang bisa menyentuh emosi Iya. dari penonton sesuai dengan ekspektasinya. Kalau kalau pesannya itu bisa sampai ke kita. Kalau pesannya bisa. Kalau dari segi judulnya aja, Kalau dari judul doang nih ya, ya, gue Bila Esok Ibu iya, Tiada. kayaknya lebih general Iya. gitu. Karena juga gue udah mulai bosan juga horor lagi. Oktober horor semua, cuy. Iya. Bener gak sih? Horor semua. Iya, horor semua. Horor semua. Film Indo ya. Ah. Ya kalau misalkan ada kelewat 1-2 ya dominan horor semua Oktober karena Halloween. Oh, oke, benar. Dapat Bulan-bulannya ini. Halloween ya filmnya horor semua. Oke, next. Next ya. Nih, kloter ketiga. 21 Novembernya ya, ada pertama Petak Umpet, kedua Pantaskah Aku Berhijab, ketiga Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Oke, dari yang pertama. Petak Umpet, genrenya apa nih? Petak Umpet horor ya? Horor ya? Horor kan? Horor. Oke, Petak Umpet Itu MD punya kalau nggak salah deh. berarti ini ada. Biasanya orang yang main petak umpet ini masih kecil ya. Siapakah yang main petak umpet sampai berhubungan sama sesuatu yang misteri dan horor? Pertanyaannya kan gitu kan? Iya. Kok lo main petak umpet sampai menyentuh dunia mistis? Tapi petak umpet itu dimainin sama banyak masyarakat Indonesia lah. Benar. Iya kan? Pada Apapun, zamannya. Pada zamannya. Sekarang mungkin petak umpetnya lebih ke game mungkin ya. Kayaknya anak-anak zaman sekarang belum tentu tahu itu Iya, sama iya. Petak Umpet ya. Taunya ya Mobile Legends, kayak FF, gitu-gitu. ya gitu-gitulah. Tapi petak umpet sepertinya sih kalau horor ya kayaknya tergantung si anak kecil ini nih. Kalau menurut gue ya. Iya. Kalau anak kecilnya ini memang membawa sebuah misteri dari kehororan ini mungkin patut diperhitungkan. Ya. Kalau dari lo gimana? Petak umpet. Ya. Kalau dari segi ceritanya menurut gua ada sekelompok anak kecil yang lagi main petak umpet tapi mainnya itu di maghrib-maghrib. Oh, main petak umpet. Terusnya dia ngumpetnya pas maghrib. Nah, jadi anak kecil nih lagi main petak umpet maghrib-maghrib terus salah satu ada yang diumpetin sama hantu. Oh, oke. Dan hantunya ini mungkin kolong wewe. Mungkin ya, karena kan yang hantu-hantu ya pada umumnya yang suka ngumpetin anak kecil kan itu kolong wewe ya, mitosnya. Mitosnya. Karena itu banyak juga video-video viral kayak gitu kan. Nah, mainnya maghrib terus diumpetin. Barulah tuh mencari apa anak yang hilang itu. Oke. Mungkin. Kalau film petak umpet ini dibuat seperti sebuah game horor Indonesia, wah keren. Oh, menarik. Ini kalau misalkan film ini ada promonya dibuat game, gokil. Kalau nggak dari shoot pengambilan gambarnya kayak game gitu. Jadi kayak Yang dari kayak handheld gitu kan. Iya. Wah, gokil. Pas lagi nyari, dari sini terus di situ ada ini ke belakang. Wah, keren tuh. Iya? Gua sambil membayangkan nih. Karena dia kan akan mengeksplor di mana anak ini hilang. Iya. Berarti mungkin di sebuah rumah, sebuah hutan atau apa, dia akan mengeksplor di mana anak kecil ini untuk menemukan si anak kecil. Iya. Keren sih kalau misalkan kayak gitu ya. Iya, kayak Semoga aja kayak gitu. Kayak gitu. Next nih. Iya, yang kedua apa tadi? Bentar, gue juga lupa. Yang kedua ada Pantaskah Aku Berhijab. Wah, kalau gua nggak pantas. Lu pantas nggak? Gue juga nggak pantas. Nggak pantas. Ini kayaknya judulnya rada-rada gimana ya bulan November gini ya. Pantaskah Aku Berhijab. Wanita Ahli Neraka. Terus apa lagi? Bila Esok Ibu Tiada. Kayaknya sangat dekat banget gitu. Perempuan ya? Iya, perempuan dan lingkungan-lingkungan di sekitar gitu. Nah, oke. Kalau tapi tentang film apa tadi? Pantaskah Aku Berhijab? Pantas. Apa yang ada di pikiran lu pertama kali? Seperti kayak seseorang wanita yang sedang dilema ingin memakai hijab karena wanita ini memiliki background story yang kelam, berdosa, terus dia masih belum siap untuk memakai hijab, tapi di dalam lubuk hatinya dia tuh pengen menggunakan hijab.
Oh, nice. Berarti banyak tuh yang relate. Banyak. Banyak. Banyak yang relate ya. Iya. Khususnya untuk cewek ya, Wanita. wanita. Nah, menurut gue juga sebetulnya premisnya menarik juga sih dari judul, ya kan? Karena banyak juga tuh pasti orang yang pengen pakai hijab, apakah sesuai apa enggak atau cuman buat menutupi sesuatu atau apa. Tapi memang kan hijab itu untuk menutupi masa lalu atau kebobrokan ya ibaratnya Bener. gitu kan. Tapi banyak juga cewek-cewek yang lagi pakai hijab terus kalau lagi nongkrong ke sana buka hijab. Atau kalau lagi party gitu buka hijab. Banyak tuh cewek-cewek yang gitu. Pantaskah aku berhijab? Wanita yang belum siap Bagus sih. memakai hijab. Bagus. Tapi mungkin memang diperuntukannya lebih banyak ke perempuan ya. Perempuan. Khususnya beragama muslim ya. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan lu orang pengen nonton tapi agama lu bukan muslim ya nggak masalah. Mungkin kalau dari judul terkesan karena ada kata hijabnya jadi lebih ke muslim. Tapi kita belum tahu nih sinopsis tentang apa, trailernya itu apa gitu yang dibahas gitu kan. Harusnya sih ada pesan yang lebih mendalam yang bisa dinikmatin semua orang, tapi dengan pembalutan ada kata hijabnya. Bisa. Atau mungkin di dalam filmnya ya seseorang yang pindah agama dari dari non muslim terus non-muslim jadi muslim, terus dia pengen pakai hijab, apakah pantas aku sudah bisa memakai hijab? Kayak gitu. Atau cowok yang pakai hijab. Kan ada juga tuh. Iya kan? Ada. Cowok pakai hijab ya kan? Pura-pura gitu. Toh nyolong anjing. Tapi pasti yang bukan itu. Ya, nyolong pura-pura pakai jadi cewek gitu ya. Jadi cewek. Tapi bagus tuh. Menurut gua Pantaskah Aku Berhijab pasti punya esensi film yang dalam. Kalau menurut gue sih. Ya. Oke, next film. Hidup ini terlalu banyak kamu. Wah, ini mah drama romantis ya. Drama Kalau romantis. dari judul aja, hidup ini terlalu banyak kamu. Ya, berarti bucin banget nih kayaknya. Bucin. Lu lagi. Bangun tidur ketemu lu. Nongkrong ketemu lu. Tidur ketemu lu. Ya, lu terus. Hidup ini terlalu banyak kamu. Tapi premisnya menarik. Premisnya menarik. Jadi si anak muda suka sama cewek yang jauh lebih tua dan menikah. Ih, nggak diajak sih situ. Kan kita dari judul dulu. Oh, tapi orang. Nggak tahu, makanya kita nggak bahas judulnya doang. Oh, judul doang. Iya, dari judul. Maksudnya ini iya kan. Apa? Kameramen sih ini. Review filmnya nggak terlalu ini nih. Kenceng kayaknya auranya. Jadi apa? Hidup ini terlalu banyak kamu. Hidup ini terlalu banyak kamu. Setelah lu Antara dua tuh tadi kan lu negatif. Terlalu banyak lu lagi. Atau setiap dia mikirin dia lagi makan, ingatnya dia lagi. Iya kan? Mandi, ingat lagi dia lagi. Jadi hidup dia terlalu banyak kamunya. Dan ada dua sudut pandang sebetulnya. itu harusnya pakai backsoundnya kayak gini cuy. Ada lagunya tuh. Aku lagi makan, aku ingat kamu. Aku lagi aku ingat kamu. Ya bisa jadi kan? Bisa jadi. Ini kan? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Tapi ada dua kemungkinan film ini tentang yang bosen karena terlalu banyak lu, atau kedua memang lagi jatuh cinta, jadi banyak dia. Lagi bucin-bucinnya. Lagi bucin-bucinnya. Kalau nggak salah ini diangkat dari novel terlarisnya Pidi Baik. Oh, oke. Harusnya sih bagus ya, harusnya ya. Tapi kita nggak tahu nanti kayak gimana filmnya. Tapi kalau dari judul, dari tiga ini, yang pertama tadi apa? Tunggu. Ini judulnya Petak Umpet. panjang. Petak Umpet. Petak Umpet. Pantaskah Aku Berhijab? Pantaskah Aku Berhijab? Hidup ini terlalu banyak kamu. Oke. Kalau dari tiga judulnya doang nih. Jagoan gue. Nah, Hidup ini terlalu banyak kamu deh. itu. Kalau gua, karena negara kita Muslim terbanyak ya, Pantaskah Aku Berhijab itu punya nilai Lebih. lebih karena ya banyak kan.
perempuan Muslim. Ya, mungkin setelah orang-orang nanti nonton film Pantaskah Aku Berhijab, yang awalnya dia masih ragu pengen memakai hijab, setelah nonton baliknya jadi pakai hijab. Nah, jadi ada pesan yang bisa Pesan gitu. moralnya, moral bukan sih? Iya benar. Moral kan, Iya, pesan moralnya. Yang itu yang kalau gue Pantaskah Aku Berhijab tuh, Iya. karena kalau kita lihat segmen penontonnya banyak perempuan Muslim, mungkin itu bisa menggayat ya, Iya. karena ada kata hijab. Pantaskah? Karena itu kayak sebuah apa ya, sebuah pertanyaan yang banyak terlintas di pikiran Setiap wanita. di setiap wanita Muslim, Iya. gitu kan. Itu kalau gue jagoannya itu. Kalau lo tadi ya, Ya. Karena ya gue, kenapa lo? Lo Iya. belum tahu lo kenapa? karena ya mungkin rada-rada berat ya nanti film Pantaskah Aku Berhijab. Gue juga suka dengan judulnya, tapi kayaknya Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu itu lebih ringan filmnya. Kalau notabene itu kita nilai dari judul aja. Jadi ya lebih enteng, lebih fun, lebih paling drama-dramanya tentang galau-galauan, bucin-bucinan, Oke, berantem-berantem. karena dari novel ya. Nah. Tadi lu bilang kan dari novel. Nah, kalau dari ketiga judul itu, menurut kalian yang di rumah, kalau abis ini kalian boleh lah lihat trailernya di YouTube. Setelah kalian nonton trailernya, yang kalian jagoin yang mana kalian bisa tulis di komentar. Oke. Jadi dari pembahasan kita pertama tadi ya. Jadi itu film-film yang akan tayang 21 November. 21 November. Tiga film itu. 3 film itu. Nah, ini yang kloter terakhir nih, Terakhir. minggu terakhir nih, Oke. bulan November. Tanggalnya 28 November, Ada berapa film? 2. 3. 3 lagi. Tiga lagi. Berarti ini total November tuh ada 12. 12 film. 12 Apa aja? film Indo. Ulang nih semuanya nih. Enggak, Apa? maksudnya ya, yang keempat. terakhir. Oke. Kloter terakhir. Kloter terakhir itu ada Cinta Dalam Ikhlas. Oke. Rohani lagi. Yang kedua ada Guna-Guna Istri Muda. Wow, menarik. Terus? Yang ketiga ada Mariara. Hah? Mariara. Gue taunya Mariana. Mariana apa? Nama orang sih. Mariara kayaknya nama orang juga. Nama orang juga. Kayaknya. Oh, berarti sosok nih. Iya, kayak model-model Anjika. Oh, gitu. oke. Tapi mungkin tuh dari novel juga atau gimana? Gue nggak tahu itu Sama. kenapa Gua juga dijadiin nggak tahu. jadiin sebuah film ya. Tapi Guna-Guna Istri Muda itu kayaknya menarik. Horor ya? Bentar. Nggak tahu sih gue horor atau enggak. Guna-Guna pasti horor sih harusnya. Atau horor komedi. Wah, itu cakep banget kalau saya Guna-Guna. dibikin horor komedi Guna-Guna Istri Muda. Wih. Pasti bagus tuh. Menarik tuh. Menarik. tuh. Menarik. Kita bahas dari mana dulu nih? Cinta Dalam Ikhlas. Cinta Dalam Ikhlas. Dengan kata-kata ada ikhlasnya. Cinta Dalam Ikhlas ini bernuansa pasti religi nih. Tapi gue nggak tahu pesan yang di dalamnya apa. Tapi kalau dia segmennya ya sekali lagi kan penduduk Muslim terbanyak, ada kata ikhlasnya dengan nuansa religi, ya harusnya bisa menggait banyak penonton kan. Iya. Ya. Tapi gue nggak tahu itu dari novel atau dari mana. Kalau dari sisi komersilnya harusnya bisa ngangkat. Harusnya ya. Karena ada kata ikhlasnya dan nuansa Muslimnya. Kalau lu? Kalau gue ya kurang sih kalau menurut gue. Kurang. Kalau lu bilang ini kalau secara komersial oke, kalau menurut gue ini terlalu segmentasi. Tapi bukannya jelas segmentasinya? Jelas, tapi nggak seluas Bila Esok Ibu Tiada. Oh iya, itu lebih general kan. banget. Wah, rauk semua tuh. Kalau Cinta Dalam Ikhlas tuh kayak apa ya, gimana bahasanya ya? Terlalu segmen banget gitu. Iya, benar-benar. Dan nggak mudah juga untuk bikin film yang ada unsur religinya kan. Nah. Karena banyak juga film yang flop karena ngambil unsur religinya Iya, juga. benar. Nggak terlalu laku. Iya, sepakat gua. Iya kan? Ya, kalau dari ceritanya mungkin ya berandai-andai nih. Cinta Dalam Ikhlas. Ada seorang pasangan gitu yang udah Poligami. Mungkin ya Masuk, bisa masuk. ikhlas akhirnya mencintai karena dia pengen punya istri. masuk. Oh, iya. Gua nggak sejauh itu lo mikirnya. Bener-bener kan? Gua mikirnya cuman ya udah nih orang udah cinta, ada niat mau serius, mau nikahin, terus ada sosok ketiga, terus akhirnya
jodoh, mengikhlaskan. dia ikhlasin. Oke. Atau Kalau mungkin ditinggal meninggal. Bisa. Bisa juga. Cinta dia mati hanya untuk orang yang Oke. dia cintai itu. Akhirnya dia mengikhlaskan kepergiannya. Wow, bisa. Tapi yang poligami itu sangat menarik. menurut Iya, gua. menarik. Menarik banget cuy. Nah, itu akan jadi sequelnya dari Guna-Guna Istri Muda. Cakep masuk. Wah, masuk. Jadi abis nonton itu, ya kan? Iya. Ya kan? Akhirnya si istri muda Iya. dia akhirnya menggunakan guna-guna. Nah, itu relate tuh masuk ke situ tuh. Boleh. Teater 1, teater 2-nya itu masuk ke situ. Nuansa horornya. Kalau emang horor, tapi dijadiin komedi. Wih, cakep tuh. Cakep tuh. Cakep ya? Apa jangan-jangan ini emang udah di setting? Wah, bisa jadi tuh. Konspirasi juga tuh kayaknya. Tuh. Konspirasi. Guna-guna istri muda. Oke, guna-guna istri muda. Apa yang ada di pikiran lo? Ini pikiran gue. Guna-guna istri muda, mengguna-guna istri muda. Berarti yang diguna-guna udah punya suami. Iya. Berarti istri tuanya dong. Nah, bisa jadi yang guna-gunain ini belum nikah, suka sama istri orang yang masih muda. Oh, bisa juga. Akhirnya ditikung lah tuh. Tikung menikung berarti. Tikung ini. menikung, akhirnya Asmara. nggak tahu endingnya dapat atau enggak. Iya. Ya, tapi ya, si cewek ini mau karena guna-guna. Oke. Bukan karena cinta, karena apa? Karena udah diguna-guna. Oh, karena Cintanya karena udah diguna-guna. Karena udah diguna-guna gitu. Akhirnya dia mau. Mau dan Iya. menceraikan suaminya. Wah, bisa jadi. Konfliknya di situ tuh. Oke, Kalau oke. nggak ada komedinya. Kalau nggak ada komedinya. Oke, bisa juga. Terakhir apa tadi? Terakhir Mariana. Mariana berat gua. Oh, Mariara, sorry. Hah? Mariara. Marihara apa? Mariara Mora. Mariana Istri Muda. Iya. Teater 3. Teater 3 Marihara istri muda. Wah. Yang akhirnya guna-guna istri muda. Yang akhirnya Mariara bukan yang tadi yang pertama apa? cinta dalam ikhlas. Akhirnya mengikhlaskan segalanya yang terjadi. Endingnya cinta dalam ikhlas. Yoi. Karena diguna-guna Diguna-guna. istri muda dan karena memelihara istri muda. Gokil. Jadi itu 3 film itu adalah sequel dari yang konspirasi dari PH-PH itu. sebenarnya mereka Memenuhi kolaborasi. menggempur bulan November itu. Yoi, jadi isinya bioskop ternyata kolaborasi dari PH-PH itu. Kolaborasi. Wah, belum ada tuh yang Belum bikin ada. kayak gitu ya. Belum ada. Oh, gimana kalau misalnya gitu ya, Iya. bos-bos PH nih. Gimana kalau kita bisa mendistribusikan film-film ini tapi di satu tema dan semuanya itu adalah sequel. Pasti ini gede, Gila sih. iya kan? Gila sih. Semua bioskop isinya film kita semua. Promonya nggak saling menjatuhkan, Nggak tapi saling- saling saling support. Masalah mensupport. Gokil sih itu. Mau nonton dari yang sini, dari sini bisa. Bisa. Karena endingnya akan ke teater 1 atau teater 3. Teater 1, wah gokil tuh kalau ada film kayak gitu. Konsepnya ya, wih, sinting tuh. Ya, bagus banget tuh. Halo. Sayang kita nggak punya duitnya ya. Kalau kita punya duitnya, kita bikin film kayak gitu tuh. Bisa. Iya kan? Doain aja. Bro. Yoi. Jadi pas di closingnya film pertama, ada di teater kedua lanjutannya. Wah, anjing gokil. Beli lagi bang, mbak beli lagi mbak yang teater 2. Pas teater 2 endingnya ada lagi di teater 3. Baru semuanya diikhlaskan. Wah, ikhlas duit gua habis gua anjing. 300.000 ya anjing, drama minum apa 300.000 sekali orang 300.000 Buat nonton doang. buat nonton. Sama minum doang. Belum popcornnya, belum fish and chipnya, belum Iya, Tagornya. waduh, gila. Jadi menurut gua di film-film di bulan November ini memang selain banyak ya, memang bervariasi. variatifnya banyak. variatif. Ya. Karena ya kalau misalkan lu orang bilang, film horor mulu, film horor lagi. Nah, ini dia nih. November lu tungguin Drama. banyak film-film yang menurut gua menarik karena nggak cuman horor doang. Lebih dominan bukan horor ya. Ya. Ada drama, ada apa sih? Religi gitu. Ada drama, Horornya drama juga religi, drama romantis, ada juga horornya. Horornya juga premisnya juga ada. macam-macam. Dan di minggu terakhir ada universe sendiri. Yoi. Dari satu kesatuan 1 bulan itu. Iya. Universe-nya. Iya. Gokil. Oke, jadi buat lo semua nih yang pingin komen, langsung komen aja. Film apa menurut kalian, pendapatnya seperti apa tentang judulnya, langsung aja komen. Dan film mana yang paling kalian tunggu di bulan November? Oke.
Kalau begitu kita berdua sign out. Gua Martin. Gua Heru, Sampai jumpa di Bloopers. see you.